Kampus Pejuang Pendidik, pendidik pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutiatul Hanifah, mahasiswa pendidikan profesi guru gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 2422520010 dan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Anggraini Siwi MPD. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang saya peroleh selama mengikuti program PBG dengan fokus pada inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi diri, yang kedua review pengalaman belajar, yang ketiga desain inovasi pembelajaran, keempat produk pengembangan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi diri. Di sini saya akan menyampaikan visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter, di mana setiap anak merasa senang belajar dan tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dalam lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Pendidikan yang menghargai keunikan dan potensi setiap anak tanpa perbandingan, menyesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan belajar mereka, serta mengintegrasikan kurikulum kontekstual dan teknologi modern. Dengan demikian, pendidikan menjadi wadah yang memupuk kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab, sekaligus mempersiapkan generasi unggul yang mandiri dan siap bersaing di tingkat global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa. Pada visi ini, saya menekankan pentingnya mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas dan merata secara akses, tetapi juga membentuk karakter anak melalui pendekatan yang menghargai keunikan, kebutuhan, dan juga potensi masing-masing peserta didik. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkarakter itu merupakan kunci terciptanya sistem pendidikan yang adil dan bermakna. Tidak hanya mengajar prestasi akademik, pendidikan juga harus membentuk keterampilan hidup dan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Setiap anak itu berhak merasa senang saat belajar. Ini hanya bisa terjadi jika sekolah itu menjadi tempat yang aman, inklusif, dan menghargai keunikan setiap individu. Guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan siswa melalui pendekatan diferensiasi dan juga asesmen yang tepat. Nah, pendidikan juga harus relevan dengan kehidupan nyata dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi dan juga kurikulum kontekstual. Akan tetapi, semua itu harus tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan juga jati diri bangsa. Nah, melalui pendidikan yang bermakna dan berkarakter pada nilai, kita sedang mempersiapkan generasi unggul, yaitu generasi yang mandiri, kreatif, dan siap bersaing di tingkat global, tanpa kehilangan jati diri dan juga budaya bangsanya. Dengan demikian, pendidikan menjadi wahana transformasi bukan hanya bagi individu, tetapi juga untuk persiapan masa depan bangsa. Kemudian untuk visi pribadi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya ingin menjadi guru yang profesional, yang berdedikasi, inovatif, dan berkarakter, yang mampu menciptakan pembelajaran bermakna dan inklusif untuk membentuk generasi pelajar Indonesia yang mandiri, kritis, kreatif, dan berakhlak mulia tentunya, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk dapat mencapai visi tersebut. Di antaranya yaitu, yang pertama, saya bertekad untuk terus mengasah kemampuan dan pengetahuan agar menjadi guru yang kompeten dan selalu siap menghadirkan pembelajaran yang terbaik. Kemudian, yang kedua, saya juga akan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang penuh inovasi dan kreativitas,
dengan cara memanfaatkan teknologi untuk membangkitkan semangat dan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu saya juga berkomitmen untuk menjadi teladan yang menginspirasi dengan sikap disiplin, integritas, dan juga empati yang tulus kepada setiap peserta didik. Kemudian cara keempat yang saya lakukan untuk dapat mencapai visi tersebut yaitu saya akan berusaha membangun ruang belajar yang inklusif dan hangat, di mana setiap siswa itu merasa dihargai dan juga termotivasi untuk berkembang. Nah, mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa suasana belajar itu sangat mempengaruhi semangat dan keberhasilan siswa. Inklusif di sini itu berarti setiap siswa memiliki hak yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan merasa diterima. Guru tidak boleh membeda-bedakan, baik itu latar belakangnya, melalui latar belakang, kemampuan, atau kondisi khusus yang lainnya. Nah, di sini saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas di mana tidak ada anak yang merasa tersisih atau dibanding-bandingkan, dan setiap anak diperlakukan dengan adil dan juga penuh penghargaan. Kemudian yang kelima yaitu saya akan berusaha untuk terus belajar dan merefleksikan diri, menjadikan setiap pengalaman itu sebagai pijakan untuk menjadi guru yang lebih baik setiap harinya. Saya percaya bahwa menjadi guru yang baik itu adalah proses yang tidak pernah berhenti, karena dunia pendidikan itu terus berkembang dan setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan merefleksikan diri agar bisa memahami apa yang sudah saya lakukan dengan baik dan yang masih perlu saya perbaiki. Nah, belajar di sini itu bukan hanya tentang mengikuti pelatihan atau membaca buku, tetapi juga belajar dari pengalaman sehari-hari di kelas, dari interaksi dengan siswa, kemudian dari masukan rekan sejawat, dan juga dari berbagai tantangan yang saya hadapi sebagai pendidik. Nah, saya juga ingin menjadikan setiap pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, itu sebagai pijakan untuk bertumbuh, bukan sebagai sesuatu yang membuat saya berhenti mencoba. Melalui refleksi, saya bisa memahami bagaimana cara mengajar saya itu berdampak pada siswa, lalu memperbaiki pendekatan tersebut agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menjadi lebih bermakna, dan juga berpihak pada peserta didik. Nah, dengan demikian, sikap terbuka, terus belajar dan berkembang, saya berharap bisa menjadi guru yang semakin bijak, adaptif, dan juga menginspirasi setiap harinya. Yang terakhir, saya akan berusaha untuk menguatkan kolaborasi dengan sesama pendidik, orang tua, dan juga masyarakat. Saya menyadari bahwa membangun pendidikan yang berkualitas itu tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menguatkan kolaborasi dengan sesama pendidik, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, sebagai guru, saya ingin aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, saling berbagi ide, pengalaman, dan juga solusi demi menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Saya juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa, karena dukungan keluarga itu sangat penting dalam perkembangan belajar anak. Ketika guru dan orang tua saling percaya dan juga bekerja sama, maka proses belajar anak itu akan berjalan lebih efektif. Kemudian selain itu, saya percaya bahwa masyarakat itu juga memiliki peran penting dalam pendidikan, baik sebagai sumber pembelajaran kontekstual maupun sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan membangun kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan juga lingkungan sekitar, saya yakin kita bisa bersama-sama membentuk generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman seperti visi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, inilah langkah kecil namun bermakna untuk mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih gemilang. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan terkait review pengalaman belajar. Di sini saya akan memfokuskan pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya belajar tentang topik pembelajaran berdiferensiasi, saya paham bahwa setiap siswa itu unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda.
Ada yang cepat memahami materi, ada yang perlu waktu lebih lama, ada yang senang belajar melalui gambar, dan ada yang lebih suka belajar sambil bergerak atau berdiskusi. Nah, karena itu pembelajaran tidak bisa disamaratakan untuk semua siswa. Saya juga belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti membuat pelajaran khusus untuk masing-masing siswa, tetapi lebih kepada bagaimana guru menyesuaikan cara mengajar, kemudian materi, dan juga bentuk tugas agar bisa menjangkau semua kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajar mereka. Misalnya, dengan membuat kelompok belajar yang fleksibel, memberikan soal yang berbeda tingkat kesulitannya, atau juga bisa menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, dan permainan edukatif. Nah, yang paling penting bagi saya adalah pemahaman bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak pada peserta didik dan membuat semua anak atau semua siswa itu merasa dihargai serta termotivasi untuk belajar. Pembelajaran seperti ini memang membutuhkan usaha lebih dari guru, tapi hasilnya bisa membuat kelas itu lebih hidup, lebih efektif, dan juga menyenangkan. Nah, melalui topik ini saya semakin sadar bahwa peran guru itu bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu memahami, merespon, dan juga mendukung keberagaman dalam kelas. Saya ingin terus belajar dan mencoba menerapkan pendekatan ini dalam praktik mengajar saya ke depannya. Baik, kemudian dari topik yang saya pelajari dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya dapatkan beberapa ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pembelajaran itu harus menekankan hal-hal penting seperti konsep utama dan juga prinsip dasar. Kemudian yang kedua yaitu siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Yang ketiga yaitu guru perlu memetakan kebutuhan siswa dan menyesuaikan cara mengajarnya. Kemudian yang keempat yaitu pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Terdapat beberapa topik yang saya pelajari pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, dan pada kali ini saya akan memfokuskan pada topik 2 yang membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari 4 aspek, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Diferensiasi konten itu adalah materi yang diajarkan. Guru itu bisa menyesuaikan cara penyampaiannya, misalnya dengan teks, gambar, audio, atau video sesuai dengan kesiapan, minat, atau gaya belajar siswa. Kemudian untuk diferensiasi proses adalah cara siswa memahami materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Guru memberikan berbagai aktivitas seperti diskusi, eksperimen, atau kerja kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat siswa agar belajar itu menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini adalah hasil akhir pembelajaran. Siswa itu bisa menunjukkan pemahamannya melalui berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar, video, atau dalam bentuk presentasi. Nah, guru itu memberikan pilihan dan juga kriteria yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar ini adalah suasana dan pengaturan kelas. Guru itu menciptakan ruang yang fleksibel dan juga nyaman, yang memungkinkan peserta didik itu belajar secara individu atau kelompok sesuai kebutuhan mereka. Baik, untuk artefak pembelajaran yang saya pilih pada topik ini yaitu modul ajar, di mana modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang menunjukkan siswa itu belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya, yaitu disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah kontekstual sebagai titik awal eksplorasi materi.
Kemudian kegiatan pembelajaran itu dirancang secara bertahap dan menyenangkan. Di awal itu siswa diajak untuk mengamati atau menyimak sebuah video tentang materi tersebut. Kemudian mereka menjawab pertanyaan pemantik. Setelah itu mereka juga bermain lucky draw question, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengaktifkan pemahaman peserta didik terkait materi tersebut. Nah, kemudian siswa dibagi ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya untuk mengerjakan LKPD yang telah didiferensiasi menjadi tiga jenis, yaitu untuk kelompok pemula, menengah, dan juga mahir. Nah, kelompok ini diperoleh dari asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan pada sebelumnya. Kemudian LKPD ini memuat soal dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat kesiapan belajar masing-masing kelompok. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian presentasi hasil kerja kelompok mereka. Nah, kemudian ada juga refleksi dan juga evaluasi bersama guru di akhir pembelajaran. Nah, dengan rancangan ini pembelajaran menjadi lebih inklusif, aktif, dan juga bermakna bagi seluruh peserta didik. Desain inovasi pembelajaran yang saya terapkan berfokus pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya yaitu dalam aspek konten dan proses. Pada diferensiasi konten, hal ini terlihat dari cara penyampaian materi yang bervariasi. Siswa itu diperkenalkan pada konsep melalui video pembelajaran di awal kegiatan. Dan kemudian ada juga siswa diberikan soal kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti membagi kue atau juga menghitung bahan resep. Hal ini itu memungkinkan siswa dengan tingkat kesiapan belajar yang berbeda bisa memahami materi dengan cara yang sesuai. Nah, untuk dokumentasinya bisa dilihat sendiri pada slide yang telah saya tampilkan. Ada video pembelajaran dan juga ada soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aspek diferensiasi proses sendiri itu dilakukan dengan membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka, di mana hasil tersebut diperoleh dari asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, masing-masing kelompok itu mendapatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pemula, kemudian kelompok menengah, dan juga kelompok mahir. Nah, guru juga memberikan bimbingan lebih intensif kepada siswa yang kesulitan, atau lebih tepatnya pada siswa yang berada pada kelompok pemula. Sedangkan siswa yang sudah mahir itu tinggal diarahkan untuk menantang diri lebih jauh. Seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya bisa dilihat pada slide yang telah saya tampilkan, di mana tersebut terlihat ada dokumentasi pada saat permainan lucky draw question untuk peserta didik memahami lebih dalam terkait materi tersebut, dan juga ada diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu produk pengembangan desain pembelajaran, di mana produk pengembangan dari desain pembelajaran ini berupa modul ajar yang telah mendapatkan pengakuan resmi berupa hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, modul ini ditujukan untuk siswa kelas 6 SD dengan materi perkalian dan pembagian pecahan, dan juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, modul ini lengkap karena sudah mencakup seluruh perangkat ajar seperti bahan ajar, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian LKPD tersebut juga berjenjang sesuai kemampuan siswa. Selain itu juga ada asesmen, di mana asesmennya juga ada asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif, serta rancangan tindak lanjut berupa program pengayaan dan juga remedial.
Nah, pembelajaran ini dirancang agar semua siswa itu bisa belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan juga gaya belajar mereka. Modul ini menjadi contoh nyata karya guru yang bermanfaat, terstruktur, dan sudah terlindungi oleh atau secara hukum. Berikut di samping juga terdapat bukti dari Haki modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian rencana tindak lanjut. Terdapat 3 hal yang penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan metode yang inovatif dan menyenangkan, serta memanfaatkan teknologi untuk menjangkau semua siswa secara inklusif. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang positif dan juga empatik dengan peserta didik. Hal tersebut saya lakukan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga mendukung perkembangan karakter serta potensi setiap peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu terus mengembangkan diri secara profesional dengan melakukan yang pertama, mungkin bisa melalui pelatihan, kemudian juga refleksi dan juga kolaborasi dengan rekan guru serta komunitas pendidikan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan juga kemajuan pendidikan Indonesia. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan pembelajaran yang bermakna dan inklusif dengan pendekatan yang kreatif dan juga adaptif sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik, menjadi teladan dalam sikap disiplin, integritas, dan juga empati. Nah, serta terus mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan dan juga kolaborasi aktif dengan sesama pendidik dan masyarakat guna mencetak generasi pelajar yang mandiri, kreatif, kemudian kritis, dan tentunya berakhlak mulia. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya berharap paparan ini bisa menjadi wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari bersama-sama membangun pendidikan yang membahagiakan, memanusiakan, dan memerdekakan setiap peserta didik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.